Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Abdul Mukhlis MPD selaku dosen pengapu mata kuliah pembelajaran absersiasi sastra. Dan tidak lupa juga teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan yaitu tentang merancang perangkat LKPD lembar kerja peserta didik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Rifka Ismi Azizah dengan NIM 59. Yang kedua, Agnia Ilmi Dinia dengan NIM 69. Yang ketiga, Nazwa Mirda Maisari dengan NIM 95. Yang keempat, Nadia Magfiratun Hasanah dengan NIM 97. Yang terakhir, saya sendiri Adul Sapeing dengan NIM 100. Oke, baik. Di sini ada pengertian LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD itu merupakan materi pembelajaran cetak berupa lembaran kertas yang berisi ringkasan materi, petunjuk, langkah-langkah kegiatan, dan tugas-tugas terstruktur yang wajib dikerjakan oleh siswa selama proses pembelajaran. Yang berikutnya ada tujuan LKPD. Yang pertama yaitu untuk menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk memberi interaksi dengan materi yang diberikan. Yang kedua, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga, melatih kemandirian belajar peserta didik. Yang keempat, yaitu memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Baik, di sini ada manfaat LKPD. Yang pertama, membantu guru di dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, mengaktifkan peserta didik di dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, mengaktifkan peserta didik di dalam mengembangkan konsep. Yang keempat, membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Nah, yang keempat, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari melalui kegiatan belajar-belajar. Yang keenam, melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Selanjutnya ada prinsip penyusunan LKPD dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, format. Dan yang ketiga, organisasi. Dan yang keempat, perwajahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu komponen LKPD dan kriteria LKPD di dalam LKPD. Komponen LKPD yang pertama ada judul. Nah, judul ini adalah nama kegiatan atau materi di dalam LKPD. Nah, fungsinya supaya peserta didik ini tahu apa yang akan dipelajari. Contoh di dalam LKPD tersebut berbunyi LKPD menulis teks cerpen. Lalu yang kedua ada petunjuk belajar. Nah, petunjuk belajar ini berisi arahan atau langkah awal yang harus dilakukan peserta didik sebelum mengerjakan LKPD. Nah, biasanya berisi bagaimana cara mengerjakannya, aturan diskusinya, waktu pekerjaannya, bahkan alat yang akan digunakan. Contohnya seperti kerjakan secara kelompok dan diskusikan bersama teman-teman. Yang ketiga ada materi pokok, yaitu bagian yang memuat inti materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa. Nah, tujuannya ini agar siswa ini bisa memahami konsep sebelum mengerjakan tugas. Contohnya bisa tahu pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan contoh cerpen. Yang keempat ada informasi pendukung. Nah, informasi pendukung ini biasanya berisi tambahan informasi untuk membantu siswa memahami materi. Biasanya berupa gambar, tabel, contoh, fakta singkat, bahkan kutipan. Nah, tujuannya supaya pembelajaran ini lebih jelas dan menarik.
yang kelima ada langkah kerja. Nah, langkah kerja ini berisi tahapan kegiatan yang harus dilakukan siswa secara berurut. Nah, fungsinya agar siswa ini lebih mudah mengikuti kegiatan pembelajaran. Contohnya, bacalah contoh cerpen, lalu kalian diskusikan ciri-cirinya. Kalian buat satu cerpen tentang kedisiplinan di dalam sehari-hari. Yang keenam ada penilaian. Nah, bagian yang digunakan guru untuk menilai hasil kerja peserta didik. Penilaian ini biasanya meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, biasanya menggunakan rubrik atau skor ya. Selanjutnya ada kriteria penyusunan LKPD. Kriteria penyusunan LKPD ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada didaktik. Nah, didaktik ini biasanya berkaitan dengan cara LKPD tersebut ini membentuk proses belajar siswa. Artinya, LKPD memang harus sesuai tujuan pembelajaran agar siswa ini lebih aktif lagi, terus menambah siswa dan bisa membantu siswa berpikir sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, jadi LKPD ini memang bukan hanya memberi tugas, tetapi juga bisa membimbing siswa untuk belajar. Yang kedua ada konstruksi. Nah, konstruksi ini biasanya berkaitan dengan susunan bahasa di dalam isi LKPD. Nah, di dalamnya LKPD itu harus menggunakan bahasa yang jelas, karena jika tidak menggunakan bahasa yang jelas kan pasti murid juga bingung. Terus harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami, juga tidak membingungkan, dan sesuai, harus urut dan sistematis. Nah, tujuannya ini supaya siswa itu bisa memahami instruksi di dalam materi. Yang ketiga itu ada teknik. Nah, teknik ini berkaitan dengan tampilan dan penulisan LKPD. Contohnya, hurufnya harus jelas, terus tata letaknya juga harus rapi, gambarnya harus menarik, terus ukuran tulisan tersebut itu harus mudah dibaca. Nah, tujuannya agar LKPD ini nyaman dibaca dan menarik bagi siswa. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan LKPD. Yang pertama yaitu menganalisis CP dan TP pembelajaran. Nah, yang pertama itu baca CP pada kurikulum. Setiap kurikulum pasti sudah ada capaian pembelajaran dan elemennya. Terus habis itu tentukan kemampuan apa yang harus dimiliki peserta didik dan dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Untuk contoh di LKPD-nya itu ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran di bawah identitas. Terus juga yang kedua yaitu tentang menentukan materi pembelajaran. Nah, setelah menentukan tujuan, kita harus tentukan pokok materinya. Yang pertama itu pasti materi yang sudah disampaikan, seperti menulis puisi yang ada di contoh LKPD tersebut. Nah, terus untuk yang ketiga itu ada tentang menentukan model atau metode pembelajaran. Pada LKPD yang sudah saya contohkan, di sini tuh model pembelajarannya itu menggunakan Project Based Learning atau PJBL, yaitu project-nya itu pada akhir pembelajaran kita tugasnya itu menentukan project atau menyelesaikan project dari materi tersebut atau menulis puisi gitu. Nah, untuk yang keempat di sini itu ada menentukan kegiatan atau tugas peserta didik. Pada tahap ini, guru menentukan aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik, seperti membaca contoh puisinya. Dan di sini yang sudah ada di contoh LKPD-nya itu ada 4 gambar atau 4 objek yang sudah ditentukan di LKPD. Nah, di situ ada 4 gambar ya. Nanti setiap siswa itu diminta memilih salah satu objeknya itu untuk ditentukan pada tahap penulisan. Nah, yang kelima itu ada tentang menyusun struktur atau komponen LKPD. Nah, untuk komponen LKPD-nya itu sudah disinggung oleh teman saya sebelumnya, itu tentang ada 4 komponen. Yang pertama itu judul LKPD. Nah, judul LKPD itu biasanya itu
pada topiknya. Dan yang kedua itu ada identitas peserta didik. Untuk identitas peserta didik itu biasanya itu berupa nama kelompok, anggota kelompok, dan kelas seperti ada di contoh LKPD-nya tersebut. Yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran. Nah, sudah disinggung tadi untuk yang awal ya teman-teman. Untuk tujuan pembelajaran itu dibuat dengan pengembangan capaian pembelajaran. Terus juga ada petunjuk pengerjaan. Nah, di setiap LKPD itu wajib ada 7 petunjuk pengerjaan agar teman-teman atau siswa itu mudah dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran tersebut atau tugas tersebut di LKPD. Dan yang kelima itu ada kegiatan atau tugas. Nah, kegiatan atau tugas itu berupa 4 objek tadi. Objek tadi itu ada gambar, ada 4 objek. Nanti teman-teman atau siswa itu disuruh milih salah satu objeknya agar dibuat untuk menulis puisi atau menulis karya puisinya. Terus juga ada penilaian atau kolom jawaban. Untuk kolom jawabannya itu biasanya itu ada di bawah tugasnya. Nah, kalau di sini di LKPD ini kan atasnya itu ada objek ya, gambar objek. Nah, di bawahnya itu ada kolom jawaban dari objek tersebut. Jadi, kolomnya itu diisi untuk menulis jawaban puisinya. Seperti itu. Nah, terus yang keenam itu menulis petunjuk yang jelas. Nah, untuk menulis petunjuk yang jelas sudah saya jelaskan tadi dan disinggung tadi. Untuk menulis petunjuk yang jelas itu wajib ya teman-teman agar peserta didik itu paham langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam mengerjakan LKPD-nya. Terus yang ketujuh yaitu mendesain tampilan LKPD. Untuk tampilan LKPD di sini itu yang harus diperhatikan itu yang pertama itu ukuran huruf, yaitu harus jelas. Terus juga ada tata letak agar terlihat lebih rapi dan mudah dipahami untuk LKPD-nya. Terus penggunaan gambar atau warna seperlunya. Jadi jangan terlalu berlebihan agar tidak mengurangi kefokusan peserta didik. Nah, untuk yang terakhir itu tentang evaluasi. Nah, di sini tuh guru itu harus mengevaluasi kembali LKPD yang sudah dibuat agar kita bisa tahu apakah tujuannya itu sudah sesuai, apakah kegiatannya sudah runtut, apakah soal mudah bisa dipahami oleh peserta didik. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.